Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minggu lalu kita sudah membahas perkara pelajaran akidah, ya, ada zat, ada sifat, ada keadaan. Bagaimana memperlakukannya? Kan itu dia ada 4 unsur yang ada di diri kita manusia. Nah, hari ini kita akan lihat kembali kajian pelajaran kita. Ya, selawat dan salam tercurah kepada Habibullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kajian kita kembali ke judul materi yang bersilsilah yang kita dapat melalui tonton guru kita, Syekh Mursyid kita, ya, yang sudah mendahului kita. Hari ini ilmunya, pelajarannya masih ada sama kita, dari sebab kita tulis, jadi terpelihara lah, sesuai dengan janji Allah, allazi alama bil qalam, yang mengajarkan manusia menulis dengan pena. Bagaimana yang diajarkan sama Allah? Alamal insana malam ya'lam. Allah akan ajarkan apa-apa yang tidak kita tahu, dari sebab kita menulis. Nah, maka dengan tertulis masih tersimpan rapi catatan pengetahuannya. Ya, kalau yang bisa nulis tulis, tapi kalau enggak dengar, kan gitu. Jangan jadi orang yang keempat, supaya engkau tidak binasa. Berilmu tidak, belajar pun tidak mau, mendengar pun tidak mau. Nah, jadi dia cuman tak ada usaha. Jadi itulah orang yang keempat, ya. Dia berilmu tidak, kemudian belajar pun tak, mendengar pun tidak mau. Dia orang keempat. Nah, jadi supaya kita tidak binasa. Nah, ini kemarin sudah dibahas tentang perkara zat, sifat, keadaannya. Bagaimana memperlakukannya, ya, tentu di situ tentang keadaannya, ya. Bagi diri kita itu ada zat tanah, zat sifat. Zat tanah ini sifatnya pasif ataupun bodoh, keadaannya ya bodoh. Bagaimana memperlakukannya, itu kebodohan hanya bisa dibendung dengan ilmu pengetahuan. Artinya harus dididik diri itu dengan pendidikan dunia maupun akhirat. Maka berubahlah keadaan yang bodoh itu menjadi orang yang punya ilmu. Maka manusia kalau nggak belajar dari kecil sampai tuanya, selamanya dia akan begitu. Kan gitu kan. Tapi kalau dia belajar, ada perubahan di dalam diri dia. Itu sifat zat dan sifat yang ada di diri kita. Namanya sifat zat tanah. Sifatnya itu pasif ataupun diam. Keadaannya itu bodoh. Artinya tanpa dibendung dengan pengetahuan, tanpa dididik dengan pengetahuan agama dan akhirat, maka selamanya manusia itu akan bodoh. Faktanya begitu. Makanya belajar itu dari mulai buayan sampai liang lahat, kata Rasulullah. Kan nggak ada kata berhenti, nggak ada kata istilah tamat. Yang namanya belajar ini nggak ada istilah kata tamat. Sampai kita mati, sampai habis kesempatan dikasih sama Allah, sampai disitulah berhenti kita belajar. Kemudian ada air, zatnya sifat air itu mengalir, ya. Bagaimana keadaannya, ini tipu daya. Di dunia ini kita manusia ini gampang kali terpengaruh, ya kan? Gampang kali dipengaruhi, gampang terpengaruh, ya, dari apa yang kita lihat, ya, dari apa yang kita punya. Gampang kita itu
terpengaruh oleh hal-hal yang membuat kita itu bisa hanyut di dalam kesukaan hidup di dunia ini, karena memang unsur itu ada di diri kita. Unsur apa? Unsur maya, unsur air. Air itu sifatnya mengalir, menghanyutkan, menenggelamkan, ya, bahkan menghabiskan bisa. Terpedaya kita. Maka bagaimana ini? Jangan dibiarkan saja gitu. Jangan artinya dibiarkan saja kita hanyut oleh sesuatu yang akan menenggelamkan kita. Cinta kepada dunia yang berlebihan. Sifat itu, zat itu ada di dalam diri kita yang namanya manusia ini. Makanya bahayanya, ngerinya kalau nggak dibenteng, dibendung dengan pengetahuan agama ini pun bukan mustahil diri kita ini juga akan binasa. Berapa banyak orang kan nggak tahu, dia makin tambah umurnya makin jauh dia dari Allah. Kan banyak juga. Nggak takut dia gitu. Tanda-tanda malaikat maut itu sudah Allah turunkan pada diri kita semenjak usia 40 tahun udah mulai, Pak. Tanda-tanda malaikat maut itu sudah mengirimkan undangan dia dari usia mulai 40 tahun yang namanya insan ini. Karena di usia 40 tahun itu sudah mulai masuk kategori tua. Bagaimana undangan malaikat maut itu kepada diri kita sadar dan tidak itu? Dengan mulai memutihnya rambut kita, mulai ada tandanya. Mata kita yang sudah mulai kurang penglihatan kita. Nah ini kan kita ingatkan kembali nih Pak. Ini adalah kebenaran gitu, yang semuanya mengalami gitu. Kulit kita yang sudah mulai mengendur, gigi kita yang sudah mulai gugur, ya kan? Pikiran kita pun kadang-kadang udah mulai ngelantur gitu. Sesuatu yang nggak perlu ditakuti, kita takuti. Sesuatu yang membuat kita gelisah. Padahal segala sesuatunya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Allah yang memberikannya semuanya kepada kita. Maka mintalah kepada Dia. Kekurangan, ya, kelebihan, semua Allah berikan kepada kita. Kalaupun kita mau dikurangkan sama Dia, ya kita terima, tidak mengurangi iman kita kepada Allah. Kemudian penyakit. Di umur 40 tahun penyakit sudah mulai tumbuh. Faktanya apa? Maaf, bermasalah sudah mulai organ tubuh kita. Makan pedes-pedes kali udah nggak bisa. Gampang masuk angin. Betul tidak? Sikit-sikit terdemam. Sikit-sikit lemas. Nah, itu fakta. Arti kata, inilah yang membuat diri kita terus menyadari unsur air itu, ya, ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita nggak pahamin. Ini nggak boleh dibiarkan saja. Kalau nggak dibenteng, nggak dididik, nggak dibendung diri ini, hanyut kita. Karena dia ada zat dan sifat yang tumbuh di diri. Jadi kalau ada orang punya sifat dia seperti itu, cintanya berlebihan dengan dunianya, sampai perkara akhiratnya dia nggak pedulikan, wajar kalau saya bilang. Dari mana kita bilang wajar? Karena itu ada di dalam dirinya. Sayangnya dia tak mau mengetahui melalui jalur agama. Pakai apa kau bentengnya kalau tidak dengan petunjuk Allah? Karena kita gampang terperdaya, ya kan? Gampang suka. Gampang jatuh hati melihat segala sesuatu. Gampang percaya. Mulut manis orang kadang-kadang begini begitu. Buat gini, apa dong, buat gini, yung, buat begini, teh. Entah maya lah katanya. Cakap aja cuman gitu. Terpedaya kita. Jangan dibiarkan menyalurkannya. Jangan dibiarkan saja. Artinya nanti akan menjadi sesuatu yang akan membinasakan diri kita. Begitu juga unsur api. Udah jelas. Kalau lagi senang hati, tak ada ngamuknya. Tapi kalau lagi tak senang hati, gampang betul. Gampang betul tersinggung. Betul tidak? Nah, jangan coba-coba tambah masalah kalau lagi kita lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah. Udahlah, gampang betul tersinggung. Maka awak bilang dari dulu, faktanya kita hidup nih, maaf betul-betul awak bilang. Awak pun begitu juga kadang-kadang, cuman karena memang niat kita tuh kuat mau belajar agama, merubah diri ini. Semakin berat ujian yang Allah datangkan bagi orang-orang yang mau dekat dengan Allah itu satu hal yang nyata memang. Ya, itulah ujian kita. Karena memang apapun ceritanya, mau sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sesehat apapun kita, wajib pulang. Ini hanya perkara waktu, wajib pulang.
Masalahnya perpulangan kita besok di sana itu Maya yang mau kita pegang. Apa modal kita di sana? Kalau hari ini masih bisa kita lengkapi diri kita bikin. Karena kalau sudah masuk ke sana, udah tak ada lagi itu cerita. Apa yang dibawa dari sini inilah persiapan diri nanti untuk menghadapi bagaimana pertimbangan amal nanti di sana. Kita akan ditanya, diminta pertanggungjawaban, kemana umurmu kau habiskan? Kemana hartamu kau habiskan? Kemana waktumu kau habiskan? Itu akan diminta. Tidak bergeser kaki seorang anak Adam pada hari kiamat. Di tempat dia berdiri sebelum 4 perkara itu ditanyakan kepada diri dia. Kata Nabi begitu. Kemana umurnya dihabiskan? Kemana waktunya dihabiskannya? Dibuatnya kemana harta itu dibelanjakannya untuk apa? Kemana ilmunya digunakan sama dia? Ada tidak diamalkan sama dia? Bersalah-salahan diri kita. Nah nih, karena kita takut suatu masa itu nanti akan terjadi, hari inilah sebagai usaha kita untuk berusaha, ya. Bagaimana kita isi waktu kita. Syukur kita makin tua belajar agama, bersyukur. Ada orang tidak. Siapa yang tak mau belajar agama? Mau belajar agama, cuma sakit. Tak bisa jalan dia, Bu. Duduk pun tak tahan, sikit-sikit nak buang angin, sikit-sikit nak buang angin. Ujung-ujungnya udahlah, aku rumah saja. Padahal masih ada waktu. Nih, kita tidak pula. Asal udah katanya ngaji, tergerak hati itu. Di rumah pun Maya. Bagus aku ngaji. Belum tentu aku dapat lagi. Kalau nganggur-nganggur rumah apapun tak dapat. Tapi kalau belajar ngaji, paling tidak motivasi, semangat itu mesti kita dapat. Diingatkan kembali kita. Jangan kita mundur walaupun selangkah. Apa yang sudah kita cita-citakan, apa yang sudah kita niatkan. Ingat, 4 unsur pada diri kita yang namanya manusia. Ini ada zat dan sifat. Sifat ini bisa mempengaruhi diri kita. Kalau tidak diperhatikan. Kalau tidak dididik. Kalau tidak diarahkan. Makanya nggak usah heran yang orang di luar sana. Kebingungan dia itu. Bagaimana cara mengendalikan dirinya. Jawabannya belajar agama. Mengamalkan perintah agama. Baru yang terakhir, ada yang namanya angin. Angin itu zatnya. Sifat angin itu berhembus. Bagaimana keadaan yang berhembus ini? Inilah hawa nafsu. Terlena kita bikin. Makanya kalau secara jahil, mana orangnya? Kalau dia duduk di satu tempat tuh ditiup sama angin itu, apa yang dia rasakan? Ngantuk, terlena, terbuai dia. Masya Allah, enak betul. Kalau udah kena angin ya kan? Nah itu jahirnya. Tapi makna yang jahir itu, inilah memperlambangkan pada keadaan diri manusia itu yang gampang dia itu dipengaruhi oleh hawa nafsu. Jangan salah sampai menyalurkannya, gitu ya. Karena kalau salah menyalurkannya, ujung-ujungnya kalau kita dikendalikan nafsu kita, maka binasalah diri kita. Kehancuranlah yang kita dapat. Belajar agama nih pun gitu. Jangan kita merasa dengan belajar ini kita punya nilai lebih. Bagi mereka yang tak belajar itu, jangan. Sombong kita. Karena ini juga bisa menjadi satu jalan yang jahat, yang buruk. Kalau kita sudah merasa berilmu, biasanya manusia itu sombong. Nah, jadi di sini menghindari keadaan itu banyaklah zikir kepada Allah. Jangan ingat kita bisa ini, kita ingat bisa itu, tapi ingatlah sama Allah. Karena yang bisa membuat kita A, B, C, D jadi begini, jadi begitu cuman Allah. Ya kan? Sampai keadaan kita bisa berkumpul, berjalan, bertemu, bekerja, sehat badan kita hari ini, keluarga kita, anak kita sehat. Itu juga Allah yang berikannya sama kita. Jadi jangan ingat macam-macam, tapi ingatlah Allah. Kalaupun kita dikasih pengetahuan, syukuri pengetahuan itu. Kalau belum kita mampu merubah sebagai manusia yang sebenarnya yang betul-betul beramal sudah, maka berdoa. Jangan berhentikan langkah kaki kita untuk niat yang baik ini. Jangan berhentikan sekalipun. Mau ngajinya, mau baca Qur'annya di rumah, mau zikirnya, mau silaturahminya, mau saling memaafkan. Lembutkan hati, minta sama Allah. Supaya Allah kasih kelembutan itu, zikir, wirid, ya Latif, ya Hakim, ya Arhamar Rahimin. Ya Latif, ya Hakim,
ya arhamar rahimin. Itu dizikirkan pun bagus. Karena ada zat yang empat itu, ada sifat yang empat itu, yang kita sendiri pun nggak mampu untuk memperhatikannya, untuk menjaganya, untuk mengarahkannya kepada yang disuruh sama Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, kemudahan daripada Allah yang maha latif, yang maha lembut, ya, yang maha halus, yang itu zat dan sifat itu juga tidak berbentuk jahir, tapi ada di dalam diri kita. Kalau cerita zat, ada cerita sifat. Kalau ada zat sifat, ada pasti keadaannya, ada wujudnya. Kan begitu. Kalau sudah cerita wujud, terlihatlah bentuk aslinya. Makanya ada kelihatannya seperti manusia, tapi dia bukan manusia. Maka di Quran disebut ada jin, setan, jin, manusia. Ada setan manusia, ada setan jin. Ada setan manusia, ada setan jin. Jadi kalau cerita setan, setan ini adalah sifat buruk yang melekat. Ketika itu melekat di diri manusia, itulah setan manusia. Ketika itu melekat pada jin, mengganggu dia. Diperintah orang dia, ya, supaya menjadi fitnah bagi orang lain. Dikendalikan dia. Ada Quran yang mengatakan itu. Di antara laki-laki itu ada yang mereka meminta pertolongan kepada bangsa jin itu. Dia menyangka jin itu bisa memberikan kemanfaatan, padahal jin itu memberikan kemudaratan kepada mereka. Di antara manusia. Di surat Al-Jin itu, Pak. Nah, itu ada faktanya. Maka kita jangan anggap perkara gaib ini nggak nyata. Karena ulah sakit tadi ada. Karena sihir sakit tadi ada. Karena di Quran Allah katakan, buka Quran surat Jin. Al-Jin. Tengok dulu sebentar. Tengok sikit aja. Al-Jin. Biar tahu kita. Kita pikir sihir itu nggak ada. Makanya kalau udah tahu kita sihir itu ada, inilah kebenaran tadi. Supaya kita nih betul-betul beragama, beramal, berlindung kita kepada Allah. Surat Al-Jin itu surat berapa? 7. Tengok di kepala suratnya bentar ya Pak ya. Ini supaya kita jangan anggap enteng. Di sini diceritakan ini ada ini. Di antara laki-laki itu yang dia minta perlindungan kepada bangsa jin. Surat 72. Kita tengok di 72. Bentar ya. Sikit aja nih. Nggak ngelompat sikit nih, nggak apa-apa lah. Maksudnya dapat bonus sikit lah. Jadi, oh, Allah yang bilang. Allah yang bilang. Ya. Nah, ini dia surat 72 ayat 6 ya Pak ya. Nah, lihat itu. Surat tentang di antara laki-laki ada yang meminta pertolongan kepada bangsa jin. Ini Allah yang katakan ini Bu, Tuhan kita. Makanya nggak usah heran kalau ada orang menggunakan jin itu digunakan untuk menyakitin orang. Dipuja, dipanggil, dikasih makan, diundang. Allah yang katakan di antara manusia, kata Allah ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya orang laki-laki ya di antara manusia minta berlindung kepada beberapa laki-laki di antara jin. Ini bunyi Al-Quran. Ini artinya saya bacakan kan. Lalu mereka manusia menjadikan jin-jin bertambah sombong. Sesungguhnya mereka jin mengira seperti kiraan kamu hai manusia, bahwa Allah tiada akan membangkitkan, menghidupkan seorang jua pun. Kata jin-jin itu, sesungguhnya kami mencari berita langit, lalu kami dapati di sana penuh oleh penjaga-penjaga yang kuat dan tahi-tahi bintang-bintang. Ya, artinya mereka nggak bisa cari tentang rahasia Allah, tentang kebenaran langit, nggak bisa. Ada yang menjaga malaikat-malaikat yang melempar mereka dengan bola-bola api. Nggak bisa. Maka kalau istilah kata
yang kita pernah nengok bintang jatuh. Itulah bola-bola api itu yang melempar. Ada jin yang mau menerobos ke langit, nggak bisa. Jangan kita berpikir itu meteor. Itulah cerita Quran. Inilah ayatnya. Apa katanya? Ada penjaga-penjaga yang kuat dan tahi-tahi bintang, ya kan? Tahi-tahi itulah meteor. Ada bola api. Kalau mau naik dia ke sana, jin tuh nggak bisa mencuri berita rahasia langit tentang kebenaran, supaya mereka itu merasa lebih banyak dapat pengetahuan sehingga bisa menipu kita bangsa manusia. Memang kaya-kaya di dunia ini kita tengok yang pesugihan-pesugihan itu kan. Maaf, di sini kurang laris berangkat dia jauh, entah berapa bulan balik lagi dia. Kan ada model begitu. Bawanya entah apa. Faktanya rame gedenya. Untuk apa? Yang kalau begitu itu kebohongan yang ada. Nanti suatu masa ini juga akan mendapatkan hukuman daripada Allah. Kan begitu kan? Kita nggak mau syirik, ya kan? Kemudian di antara bangsa jin itu juga tidak semuanya jahat. Di Quran ini Allah kasih tahu juga, ya. Dan sesungguhnya kami dan di ayat 11-nya, dan di antara kami ada yang soleh-soleh. Jin itu yang ngomong. Jin itu ngomong, di antara kami itu juga ada yang soleh-soleh di ayat 11, ya. Nah, dan di antara kami ada yang kurang, artinya ada juga yang nggak soleh, ya. Daripada itu, kami mempunyai jalan-jalan aliran yang bermacam-macam, bersuku-suku juga dia sama kayak kita, berbangsa-bangsa modelnya macam-macam. Ada yang bulat-bulat pendek, kepalanya botak-botak, nggak pakai celana. Suka ngambil duit. Nah, itu modelnya gitu. Orang bilang tuyul. Ada yang bangsa berbulu, gondrong, bercakil merah, matanya besar. Besar betul, hitam berbulu. Orang Indonesia bilang namanya genduru. Nah, ada yang terbang-terbang sana, putih putih kayak ngono. Guyu deh, kuntilanak, aneh kan. Itu sebutan, tapi di Quran tidak ada kuntilanak, tidak ada genduru, tidak ada tuyul. Jin. Hanya saja dia bersuku-suku dan beraliran. Maka kalau kata Pak Kiai dulu, bangsa jin itu enggaknya banyak alamnya. Ada yang tinggal di tanah, di darat nih, berjalan dia. Ada yang tinggal di udara, mengambang dia. Ada yang tinggalnya di air. Jadi udara, air, tanah. Nah, pernah dengar dulu, Maya tuh awasan hantu air, apa yang hantu air katanya kan, apa orang-orang dulu ya Pak, selalu kita dengar tuh kan, tuh kira-kira gitu, tikar gulung tikar, gulung tikar katanya. Entah apa, berarti orang tuh pernah nampak, orang tuh pernah menyaksikan itu. Nah itu bangsa yang mereka itu bisa tinggal di air, makanya ada juga yang tinggal di darat. Ada juga yang tinggalnya di udara, melayang. Datang orang, karena melayang tengoknya putih, kuntilanak, pocong. Padahal di Quran disebut bahwasanya mereka mengakui mereka punya aliran. Arti kata bersuku-suku juga, macam-macam modelnya. Cuman kita klasifikasikan kepada 3 saja. Darat, udara, air. Macam mana pun bentuknya, dia ahlinya. Karena dia diberi kekuatan lebih sama Allah. Mau merubah wujudnya seperti apapun bisa. Kalau kita cuma 4 unsurnya, tanah, air, api, angin. Nah, kalau dia tidak banyak modelnya, dia diciptakan dari api, iya kan? Sombong nggak modelnya memang. Makanya, tapi jin itu mengatakan kami juga ada yang soleh-soleh katanya. Tapi yang kurang daripada itu diantara kami juga ada katanya. Nah itu nggak usah kita campuri, sebatas itu saja. Perlu diketahui ya, karena ayatnya ada. Allah bikin Quran surat Al-Jin. Jangan kita anggap sepele, mana ada itu sihir itu. Ini buktinya di antara laki-laki ada yang minta pertolongan kepada jin. Laki-laki juga yang diminta. Makanya kita, kalau ada yang bilang, aku begini, begitu, begini, begitu. Cara terapinya, suruh dia sholat lah. Kau malas sholat tidak? Macam mana kau baca Quran malas? Sholat kau malas? Udahlah. Datanglah hantu itu sama kau. Sedangkan kita yang udah sholat saja, yang udah baca Quran saja, itu pun kita juga setengah mati menjaga diri kita. Kadang-kadang pun mau juga
namanya wewe gombel itu datang kalau pas lagi kurang misalnya sajen. Betul nggak yang Mak bilang? Kurang sajen tadi, wewe gombel datang sama kita. Apalagi mohon maaf Bu, perkara keluarga mau pinjam duit. Ah udahlah. Kalau sedikit ada, kalau banyak cada. Padahal ada. Cada tuh. Masuklah tadi apa tadi itu? Jin-jin tamaya tuh gitu. Tapi bagaimana tidak? Macam mana Pak Ustadz kita mau kasih pinjam? Modelnya kok udah pinjam, payah betul bayarnya. Ada juga, udah minta tolong. Kita mau tolong, cuma karena kita udah hafal modelnya. Kalau dia memang pinjam, tapi cepat mulakannya, kita pun nggak ada was-was. Pak salah ilmu apa tadi? Apa namanya Abu Nawas? Maksud kita bukan awak monoko, tidak. Karena modelnya itu itulah hukum rimba sama dia gitu. Kita kasih, tidak banyak, ada sedikit nih. Pinjamlah seminggu dulu, lewat, udah seminggu, belum pulangkannya, belum lagi pantar, dari besok, sampai terus tak dibayar. Kalau 100-200 tak berapa orang dah. Ya itulah fitnah hidup di dunia ini. Tapi itu pun harus kita bikin gitu, nggak bisa ngasih banyak, kasih sedikit. Cuma niatkan dalam hati sama yang bayar kalau keluarga kita ya. Tidak pun dibayarnya ya Allah aku ikhlas. Karena aku niatnya menolong aja. Dia bilang pinjam. Akhirnya kita bilang oh iya, iyakan aja gitu. Supaya dia juga belajar bertanggung jawab. Jangan kita kasihkan cuma-cuma. Keenaan nanti. Model kita manusia ini tahulah. Ya kan? 4 unsur itu ada di dalam diri. Ada nafsunya. Ada sombongnya modelnya. Tentang nggak ada, ngemis, mau untuk tolong, baiknya betul, lembut betul. Begitu lagi udah ada katanya, tegur payah, sombong, itu sifat dasar kita manusia. Jadi kalau tak mau kita belajar agama, bisa jadi itulah diri kita juga. Seperti itu adanya gitu. Justru dengan belajar agama ini, 4 unsur yang semalam kita kaji itu, perhatikan betul Pak. Sekarang udah masanya, memang umurnya udah cukup. Dari yang 40, 45, 50, 60, udah memang masanya. Usah lagi kau kejar dunia, kata Nabi. Kalau kau kejar dunia pun udah gak sanggup kau ngejarnya. Yang ada itu saja kau syukuri. Yang mampu kau kerjakan, kau kerjakan. Mau kemana lagi mau kita buat? Mata pun udah kurang terang. Tenaga pun udah berkurang. Syukur kita punya rumah. Masih ada 4-5 rantai belakang pokok aren tadi, alhamdulillah. Masih ada cabai 10 batang, 20 batang masih bisa ditanam. Masih bisa lagi tenaga wak pakai. Itu pun cukup, alhamdulillah. Namun katanya mau cari 10 hektar, 20 hektar, udah nggak cukup, udah habis. Berapa tahun lagi lah kita di dunia nih, kalau udah 50 ke 60, maaf Bu, ini fakta. Maka jangan ragu-ragu kita sholat. Jangan ragu-ragu kita baca Quran. Jangan ragu-ragu kita berzikir kepada Allah. Sekarang nanti masanya ini, untuk menutupi kekurangan kita masa muda kita dulu yang banyak ketinggalan. Sholat kita bolong-bolong. Banyak kita nggak jujurnya. Nah sekarang ini saatnya. Sebab waktu sehat ini pun banyak orang sepele. Macam mana nanti waktu kita sakit? Apalah yang Allah kasih keadaan di diri kita ketika kita sakit? Bisa nggak kita tetap beribadah kepada Allah? Berat kita bilang waktu sehat ini. Bagaimana ketika kita sakit? Di dalam kita mengerjakan ibadah kepada Allah. Nah ini yang perlu kita sadari gitu. Jangan kita pikir belajar agama ini nggak penting. Penting betul. Inilah makanan rohani. Inilah yang mau dikasih vitamin. Yang batiniah di dalam diri kita ini. Yang selalu dia berdialog dengan diri kita. Masuk waktu sholat. Ngomong dia. Sholat kau. Tidak kau zikir. Tidak kau wirid. Tidak kau doa. Tidak kau bantu saudaramu, tidak malu kau, tiap hari kau minta tolong sama Allah, kau pun tak mau nolong keluargamu. Yang batiniah itu yang mengingatkan sama diri. Kasihanlah kau sama dia, sama orang. Walaupun orang itu tak kasihan sama kau, nggak apa-apa. Memang begitu sifatnya, begitu pula zat yang besar sama diri dia. Karena tak dididik agama. Akhirnya ngerti kita, Masya Allah, wajar ya Allah. Nah, terhibur kita dengan kebenaran agama itu. Jangan kecilkan hati kita, Bu. Pak, jangan kecilkan hati kita. Kalau kita sudah belajar agama, besarkan hati kita.
Bijaklah kita, bukalah, lapangkanlah dada kita di dalam menerima kekurangan orang. Banyak hal yang nggak dia ngerti. Nah, jadi malam ini saya turunkan bahan, minggu besok kita bahas. Demikian sementara yang bisa saya kasih. Bahannya sedikit aja ya. Manakah yang dinamakan manusia itu? Judulnya itu, Pak. Tadi kan ada zat, ada sifat, ada keadaannya. Ini kita tulis, besok minggu depan baru kita bahas. Itu udah ya? Judul tentang manakah yang dinamakan manusia udah ya? Belum. Masa belum? Belum, Pak. Manusia pertama. Oh, belum ya, Pak ya? Belum ya? Judulnya manakah yang dinamakan manusia itu? Tanda tanya ya. Itu judulnya. Manakah yang dinamakan manusia itu? Satu, ya belum. Yang dinamakan manusia itu, tulis ya baris baru ya. Yang dinamakan, ingat ini Pak, ingat nih Bu. Jadi kalau cerita manusia, disinilah kuncinya gitu. Ada dia kayak manusia tapi rupanya bukan manusia dia gitu. Kita pikir manusia rupanya bukan. Makanya ngenes saja kadang-kadang kita nengok modelnya gitu. Samanya aku tengok makan nasi. Oh bukan yang itu. Yang ini kalau mau tahu manusia itu yang mana, yang ini. Yang dinamakan manusia itu, maksudnya manusia yang sesungguhnya. Manusia itu, yaitu golongan dari 5 besar. Yaitu golongan dari 5 besar. Tak boleh kurang satu nih. Kalau kurang satu bukan manusia. Dari mana kita tahu di situ dia cukup atau kurangnya? Kita perhatikan. 1. Jasmani. Inilah dia yang kita tengok sekarang nih. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang boneng, ada yang ngompong, ada yang kayak Cina, ada yang kayak Arab, ada yang kayak India, macam-macam. Ini jasmani. Manusia dia mesti punya jasmani. Jasmaniah namanya. 2. Roh ataupun ruh, sama saja itu ya. Roh ataupun ruh yang itu milik Allah, yang Allah tiupkan, yang semalam kita bahas semalam, 3 bulan 10 hari adanya denyutan mulai penghidupan, berdenyut di perut seorang ibu itu. Ada detakan, det, det, det gitu. Jadi pernah hamil yang tahu itu, entah di bawah sian, entah di atas sian. Asal rabanya dia, pernah kan? Denyut dia, nyut, nyut, nyut. Kayak waktu kita muda dulu atau anak pertama, coba pegang ya katanya. Pernah? Pernah tidak? Nah itu bohong kalau nggak pernah. Kalau istri kita hamil pertama biar apa namanya? Pernah peganglah. Nyut, pernah kan? Ada roh. Roh ini punya Allah. Diambil balik nanti sama Allah. Makanya pada diri kita manusia ada 1/3 punya Allah, ada 1/3 untuk kita, ada 1/3 untuk ulat belatung. Yang mana yang punya belatung? Nih, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Lepas roh besok pulang dia diambil balik sama Allah. Oh, ini jatah belatung nih. Ini dari kepala sampai kaki nih. Habis untuk itu jadi bangkai, makan cacing sama belatung aja nih. 1/3 punya itu, makhluk yang itu kata Allah. 1/3 milikmu. Mana milikmu? Yang ketika jasmani masih sehat, masih ada roh di dalamnya, kau bikin dirimu beramal soleh. Tidak sedikit pun dikurangi tentang amal solehmu, tentang sholatmu, tentang puasamu, tentang zakatmu, tentang infakmu. Tidak dikurangi sama Allah, bahkan diberi yang lebih daripada yang kau bikin itu. 1/3 itu punya kau. 1/3 lagi punya aku kata Allah. Ruh, yang tangan bisa bergerak, yang mata bisa melihat, yang telinga bisa mendengar,
yang mulut bisa berbicara, yang darah bisa mengalir, dari urat-urat yang paling halus bisa bekerja semuanya. Itu karena ada ruh, sehingga dia bisa hidup. Nah itu punyaku, kata Allah. Suatu saat akan diambil itu sama Allah. Sepertiga punyaku, sepertiga punyamu, sepertiga punya belatung. Ini perkara ruh. Nomor 3. Rohani. Empat. Akal. Nomor 5, nafsu. Jangan lupa nih. Ini yang namanya manusia. Seutuhnya ini yang namanya manusia. Jasmaniah, rohani, akal, nafsu. Ini besok kita bahas. Jasmaniah itu seperti apa, roh itu seperti apa, rohaniah itu seperti apa, akal itu bagaimana memperlakukannya, nafsu itu bagaimana mengendalikannya. Demikian, terima kasih. Kita padakan pertemuan hari ini. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.